Hello, good morning student. Nice to meet you. Today on the math lesson we going to learn about whole number. We are continue about rounding and estimation. Our learning goal for today, you can rounding numbers to the nearest 100, 1000 and 10,000. And then the second, you can estimate numbers to make easier. Jadi, kuliah hanya mengulangi saja. Jadi, pertemuan kita hari ini adalah lanjutan dari review about whole number pada pertemuan sebelumnya. Okay? When we talk about rounding and estimation, it means that we talk about closer and between. Jadi anak-anak, kalau kita sedang belajar tentang bulatan dan perkiraan, sebenarnya kita sedang belajar tentang bilangan itu lebih dekat kemana, begitu ya, lebih dekat ke bilangan yang mana atau berada di antara bilangan apa dan apa. Jadi itu akan membuat kita, mempermudah kita untuk menyelesaikan beberapa hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu tentu sudah belajar ini pada kelas 4 yang lalu, oke? It's 126 ya. Kuliah berikan contoh 126. Nah, untuk melihat 126 is closer to the lebih dekat kemana dan ada di antara berapa. Jadi kita harus lihat dulu bilangan 126 ini supaya kita tahu membulatkannya. Berarti kita harus tahu bilangan ini ada di antara yang mana, begitu ya. Ada di antara bilangan yang mana? Berarti 126 berada di antara bilangan is inside range of 120 and 130. Jadi dia ada di antara bilangan 120 dan 130 ini ya. Di sini kuliah menggunakan garis bilangan number line hanya untuk membantu kamu memahami, ya anak-anak ya, membantu kamu memahami tentang ini, tentang lebih dekat kemana dan di antara berapa. Nah, di antara 120 dan 130, di tengahnya ada 125, 125. Nah, mengapa kita harus cari bilangan di tengahnya? Karena kalau bilangan di tengahnya ini kita ketahui, nanti kalau bilangan yang ingin kita bulatkan ada di antara ini ya, ada di range ini, berarti dia lebih dekat ke 120. Tapi kalau sudah lebih dari nilai tengahnya, berarti sudah lebih dekat ke 130 maksudnya gitu ya. So 126 is closer to, nah kita lihat posisinya ada di mana. Dia 126, ini 125, berarti lebih besar. The position of 126 is there ya, ada di sini. So 126 is closer to 130. Jadi dia lebih dekat ke 130 karena posisinya sudah lebih besar dari setengah di antara 120 dan 130. Oke? Nah, untuk membulatkan kita harus tahu dulu place number atau place value, nilai tempat ya. Ada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dan sudah mereview tentang itu. Is 1.123.576. Ada 1 juta, bilangan 1.423.576. Ketika kita membaca dengan cara yang benar, maka kita akan tahu nilai tempatnya. Oke, you remember the 6 is yes as ones, and then 7 as tens, 5 as a 100, and then 3 as a 1000, 2 as a 10,000, 4 as a 100,000, and then 1 as a million, Okay? Sudah ingat ya? Nah, between atau di antara itu berarti inside range, itu berarti ada rentang dalam, berarti ada di dalam bilangan antara berapa dan berapa. Untuk memudahkan kita memahami, beliau berikan contoh ya. For example of a number 3,590. Jadi ada 3.590.
kita harus tahu bilangan ini lebih dekat kemana jika kita tahu rentang dalamnya ada di antara bilangan berapa dan berapa ya. Nah, bilangan berapa dan berapa itu akan mempermudah kita untuk menentukan lebih dekatnya kemana pada garis bilangan ya. Tentu saja ini pada garis bilangan untuk membantu kita menentukan posisi garis bilangannya. Nah, 3590 ada di antara yang sebelah kanan ini pilihan jawabannya. Oh, berarti di antara itu berarti bilangan yang lebih kecil dari ini dan yang lebih besar dari ini ya. Ada di mana? Oh, is a 3,500 and 3,600. Jadi dia ada di antara ini ya, betul ya? Berarti di antara ini, bilangan ini dan ini. Oke, next, the second 2,360 ya, 2360 ini ada di antara bilangan sebelumnya dan sesudahnya. Berarti sebelumnya dan sesudahnya ada di sekitar 2,000 and 3,000 ya, sekitar ini. Oke, next 140 is between 100 and 200. And the last 1,000 to 20 yeah, is inside range of 100 and 100. 1,500. I'm so sorry. Jadi sudah harus tahu posisi inside range atau rentang dalam dari bilangan itu, baru kamu nanti bisa menentukan dia dibulatkan ke yang mana gitu ya. Oke. Step for rounding. Ya, langkah-langkah untuk membulatkan. The first, you must find the place number or place value. Jadi kamu harus menentukan atau mengetahui nilai tempat suatu bilangan untuk dapat membulatkan. Ya, and then look one number to the right. Jadi lihat satu bilangan di sebelah kanan. Sebelah kanan itu maksudnya berarti bilangan dengan nilai tempat yang lebih kecil daripada bilangan yang akan dibulatkan. Nanti lebih jelas kalau boleh beri contoh ya. And then ini yang penting ya. The number from the 0 until 4 is round down. Jadi bilangan antara 0 sampai 4 kita bulatkan ke bawah. And then 5 until 9 is round up. Jadi dibulatkannya ke atas. Bilangan 5 dan sampai 9 dibulatkan ke atas. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 itu semua dibulatkan ke atas. Kurang dari itu semua dibulatkan ke bawah. Apa maksudnya? Oke, kita harus simak contohnya ya. Boleh memberi contoh. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Karena biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kalau kita sedang menggunakan uang untuk berbelanja. Contohnya begitu ya. Jadi kalau Bulia masuk ke sebuah toko untuk berbelanja, Bulia tahu isi dompetnya Bulia berapa. Lalu Bulia akan membeli barang-barang. Sambil membeli barang itu Bulia akan sambil menghitung dalam hati. Kira-kira kalau Bulia ngambil ini, barang ini, ditambah yang ini, tambah yang ini, kira-kira uang yang di dompet itu cukup enggak? Yang jelas Bulia tidak akan menghitung detailnya, hanya memperkirakan saja dari hasil pembulatan. Nah, jadi is an example. Jadi kita harus tahu membulatkan itu tentang what is it closer to. Jadi ini lebih dekat kemana, begitu ya? Ini lebih dekat kemana? Oke, example. Round 199,000 rupiah to the nearest 100,000 rupiah. Jadi kalau kita membeli barang, biasanya trik penjual itu membuat harga barangnya dengan angka depan sekecil-kecilnya, supaya kita langsung tersugesti, oh harganya misalnya kok hanya 100 ribuan. Betulkah 100 ribuan? Kalau kita menyediakan uang 100 ribu, cukup nggak kalau membeli? Kalau harga barangnya 199.000 rupiah, nah kita harus tahu pembulatannya lebih dekat kemana supaya kita bisa memperkirakan harga yang sebenarnya, begitu ya, harga jangan terkecoh dengan angka yang ada di depannya. Oke, kita akan coba membulatkan
199.000 ke ratusan ribu terdekat ya, 100,000. Nah, kalau kamu tahu 100,000 berarti di posisi ini, where is the 100,000? Yes, it's a 1. Jadi 1 ini adalah ratusan ribunya. Nah, berarti yang kita lihat kalau dibulatkan ke ratusan ribu, we use the number line. Kita menggunakan garis bilangan 100,000. Berarti paling kecil ratusan ribu di sebelum ini berarti ada 100.000. Oke, berarti ratusan ribu berikutnya berarti 200.000. Oke, 100,000 and 200,000. Berarti a half of this number is a 150,000. Jadi 150.000 bilangan di tengahnya. Nah, setelah itu kita lihat posisinya 199.000 itu ada di garis bilangan di sebelah mana? Yang jelas sudah lebih dari 150.000, berarti ada di range ini ya, lebih dari setengah dari bilangan yang kita sudah buat garis bilangannya. Nah, berarti di sekitar sini. So, 199,000 is closer to, lebih dekat ke 200,000. Jadi lebih dekat ke 200.000. Kalau kita menyediakan uangnya 100.000 nggak akan cukup, karena sebenarnya harganya tuh mau dibuat 200.000, tetapi supaya terkesan kelihatan lebih murah maka dibuatnya 199.000 rupiah. Jadi kalau kamu bayar pakai uang 200.000 hanya kembali 1.000 rupiah, begitu ya. Jadi permainannya di situ, oke? Next, beliau akan memberikan contoh, ya, memberikan contoh rounding what is closer to. Jadi beliau akan pakai angka yang sama, tetapi membulatkannya ke nilai tempat yang berbeda-beda. Round 237,459 to the nearest hundreds. Jadi bulatkan bilangan ini ke ratusan terdekat, ya, ke ratusan terdekat. Perhatikan. Kamu harus tahu dulu posisi ratusannya. Oke, posisi ratusan pada bilangan ini ada di angka yang mana? Yes, good. It's a 4. Ya, 4 is 100 as 100. Nah, setelah itu kita pakai garis bilangan dulu ya. Contohnya pakai garis bilangan dulu. Berarti ratusan sebelum bilangan ini adalah, kita lihat ratusannya berarti 237.400. Berarti setelahnya berarti 237.500, begitu ya. Jadi di tengahnya ada 237.450. Nah, sekarang kita cari posisinya. Bilangan ini ada di sebelah mana? Perhatikan yang di tengah saja dulu. Yang di tengah 237.450. Ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, berarti lebih besar. Jadi ada di sebelah kanan dari nilai tengahnya, tetapi sedikit saja lebih besar. Nah, tetapi karena dia sudah lebih besar dari separuh dari perkiraan hundreds, berarti dia, so the number is closer to 237,500. Jadi lebih dekatnya ke 237.500. Oke, sampai di sini mengerti ya? Oke. Next. Nah, sama, angka yang sama, tetapi to the nearest 10,000. Kita bulatkannya ke puluhan ribu. Nah, sekarang coba lihat angka ini. Puluhan ribunya yang mana ya? Is a 3. Good. Nah, ya. Puluhan ribunya adalah angka yang 3. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua berarti kita tidak pakai garis bilangan. Ya. Kita pakai cara yang sudah dijelaskan Bulia di awal tadi. Nah, caranya adalah kita bulatkan, setelah kita tentukan mana dibulatkan ke mana, berarti kita sudah tahu posisi 10,000-nya berarti yang 3 ini. Setelah tentukan, berarti ini dikosongi dulu 10,000-nya. Kita perkirakan nanti dia ke atas atau ke bawah. Dengan cara lihat bilangan di sebelah kanannya. Bilangan sebelah kanan itu maksudnya Bulia adalah bilangan dengan nilai tempat yang lebih kecil daripada bilangan yang ingin kita bulatkan itu, gitu ya. Jadi kalau ini 10,000, round itu the 10,000, berarti lihatnya 1000-nya, berarti yang 1000-nya adalah 7.
Nah 7 ini pembulatannya ke atas atau ke bawah. Karena 7 ada di range 5 until 9. Jadi karena 7 ada di antara 3 dan 9. Kalau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkannya ke atas, rounds up. Jadi kita bulatkannya ke atas. Maksudnya dibulatkan ke atas bagaimana sih Bu Lia? Maksudnya begini. Ini tetap diubah menjadi 0. Berarti bilangan yang nilainya lebih kecil dari 10.000 semua berubah menjadi 0 semua. Tetapi karena yang sebelah kanannya persis itu lebih daripada 5, maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas berarti bilangan 10.000-nya kita tambahkan 1. Nah, begini ya. Kita tambahkan 1. So, the closer to, number is closer to 240.000. Jadi lebih dekat ke 240.000. Gitu ya. Oke, sampai di sini mengerti ya anak-anak ya. Kalau belum mengerti nanti buka-buka lagi bukunya kelas 4. Oke, terakhir. Ini angka yang sama tetapi dibulatkannya to the nearest 100,000, dibulatkannya ke ratusan ribu. Oke, kita lihat angkanya, dia lebih dekat ke ratusan ribu yang mana. Nah, pada angka ini yang berperan sebagai as a 100,000 is a 2, ya. Angka 2 ini yang berperan sebagai ratusan ribu. Berarti kalau kita pakai garis bilangan, maka ratusan ribu yang kurang dari ini pasti 200.000 ya. 200,000. And then the next 100,000 is a 300,000. Nah, so the half of between number is a 270,000. Jadi 250.000. Jadi kita lihat dulu posisinya. Nah, dibandingkan dengan yang di tengah, nilai tengahnya ini 400, sedangkan ini 237.459, yang ini 250.000. Berarti ada di on the left of, ya, ada di sebelah kiri. Berarti lebih dekat ke is closer to 200,000. Jadi lebih dekat ke 200.000. Oke, kira-kira begitu ya anak-anak ya. Biar ingatannya segar kembali. Nah, kalau yang perkiraan sebenarnya prinsipnya sama. Kalau perkiraan itu berarti tujuannya sebenarnya to make your life easier. Jadi supaya kamu lebih mudah menghitung sesuatu, ya, memperkirakan. Jadi perkiraan itu kira-kira ada di angka berapa. Berarti itu bukan angka yang pasti. Jadi kita tidak mengatakan sama dengan, tetapi sekitar, begitu ya. Nah, contohnya begini nih. A bike is for sale. Jadi misalkan kamu mau membeli sepeda, ada sepeda yang sedang dijual. It costs 849.990 rupiah. Jadi kalau ada sepeda di online shop, harganya misalnya ini 849.990 rupiah. Nah, harganya ini ya. If I have 932,500 in my bank account, about how much will I have left after I buy the bike? Jadi kalau uang yang ada di akun banknya misalnya adanya 932.500 rupiah, kalau kita mau membeli dengan pakai transfer biasanya anak-anak ya. Jadi kira-kira cukup nggak uangnya? Oh, kalau lihat angka depannya saja sih sepertinya cukup. Oh, cukup ya, karena uang yang ada di saldo banknya lebih besar daripada ini. Tetapi kalau kita mau kira-kira habisnya segini, nanti sisanya berapa, gitu ya? Nanti kira-kira sisanya berapa? Kita pakai perkiraan, akan jauh lebih mudah menghitungnya, tetapi memang bukan hasil yang akurat sebenarnya. Oke, hanya untuk mempermudah saja. Oke, how to solve? For the first, you must be round its number. So, from the first is a cost of a bike. 849.990 kita bulatkan dulu ya. Kita bulatkannya ke puluhan ribu misalnya ya. Kalau kita bulatkannya ke
ratusan ribu agak terlalu jauh. Kita pakainya puluhan ribu dulu ya, puluhan ribu. Puluhan ribu pada angka ini yang berposisi sebagai nilainya puluhan ribu adalah 4. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan 4 ini angkanya 9 yang ini ya. Berarti pembulatannya ke atas atau ke bawah? Jelas ke atas. Artinya kalau ke atas, angka 4-nya yang 10.000-nya kita ubah menjadi tambahkan 1, berarti 850.000 ya. Yes. Boleh pakainya tidak sama dengan ya anak-anak ya. Ini kira-kira ya, sekitar 850.000. Jadi tidak boleh pakai sama dengan karena tidak sama sebenarnya ya. Oke. The second ya, kita yang kedua bilangan yang ini ya. Uang yang ada di bank kita bulatkan juga ke puluhan ribu terdekat. Puluhan ribunya ada di angka 3, berarti kita lihat angka di sebelah kanannya adalah angka 2, berarti kita bulatkannya ke bawah. Kenapa? Karena angka 2 kurang dari 5 begitu ya. Kalau ke bawah berarti langsung semua berubah menjadi 0, yang ini tetap berarti 930.000. Oke, sampai di sini tahu ya. Setelah itu baru kita hitung, karena kalau melihat angka yang seperti ini jauh lebih mudah menghitung daripada angkanya yang begini ya. Oke. How much the left after buy the bike? Berarti berapa sisanya? Kalau sisanya berarti caranya uangnya ada berapa, harga barangnya berapa, begitu ya. Berarti hitung hasil pengurangannya. So, the left is 80.000. Jadi sisanya adalah sekitar 80.000, bukan 80.000 persis tapi sekitar 80.000. Bisa lebih sedikit atau kurang sedikit dari 80.000. Begitu maksudnya, oke? Nah, sampai di sini mengerti ya. Jadi itu hanya untuk mempermudah kita menghitung sesuatu saja, memperkirakan. Biasanya ini memang lebih banyak dipakai untuk menghitung uang ya, untuk berbelanja biasanya ya, atau untuk sesuatu yang butuh pengukuran akurat biasanya tidak dipakai memang. Nah, itu yang kita pelajari dan Bulia ingatkan lagi, hari ini kamu sudah belajar about place value, nilai tempat, inside range, tentang dalam, how to rounding, and then ways to using estimation. Jadi, Bulia berharap kamu mengingat kembali apa yang sudah kamu pelajari di kelas 4. Kalau masih ada kesulitan, kamu boleh hubungi Bulia atau Bunila di pesan pribadi. Begitu ya anak-anak ya. Oke, thank you for your attention. Keep healthy, keep on fire, keep happy. See you on the next time. Bye-bye. Hello, good morning student. Nice to meet you. Today, on the math lesson, we going to learn about whole number. We are continue about rounding and estimation. Our learning goal for today, you can rounding numbers to the nearest 100, 1,000, and 10,000. And then the second, you can estimate numbers to make easier. Jadi, Bulia hanya mengulangi saja. Jadi, pertemuan kita hari ini adalah lanjutan dari review about whole number pada pertemuan sebelumnya. Oke? When we talk about rounding and estimation, it means that we talk about closer and between. Jadi anak-anak, kalau kita sedang belajar tentang pembulatan dan perkiraan, sebenarnya kita sedang belajar tentang bilangan itu lebih dekat kemana, begitu ya, lebih dekat ke bilangan yang mana, atau berada di antara bilangan apa dan apa. Jadi itu akan membuat kita, mempermudah kita untuk menyelesaikan beberapa hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu tentu sudah belajar ini pada kelas 4 yang lalu, oke? It's 126 ya. Bulia berikan contoh 126. Nah, untuk melihat 126 is closer to the lebih dekat kemana dan ada di antara berapa. Jadi kita harus lihat dulu bilangan 126 ini
supaya kita tahu membulatkannya, berarti kita harus tahu bilangan ini ada di antara yang mana, begitu ya. Ada di antara bilangan yang mana. Berarti 126 berada di antara bilangan is inside range of 120 and 130. Jadi dia ada di antara bilangan 120 dan 130 ini ya. Di sini Julia menggunakan garis bilangan number line hanya untuk membantu kamu memahami ya anak-anak ya, membantu kamu memahami tentang ini, tentang lebih dekat kemana dan di antara berapa. Nah, di antara 120 dan 130 di tengahnya ada 125, 125. Nah, mengapa kita harus cari bilangan di tengahnya? Karena kalau bilangan di tengahnya ini kita ketahui, nanti kalau bilangan yang ingin kita bulatkan ada di antara ini ya, ada di range ini, berarti dia lebih dekat ke 120. Tapi kalau sudah lebih dari nilai tengahnya, berarti sudah lebih dekat ke 130 maksudnya gitu ya. So, 126 is closer to, nah kita lihat posisinya ada di mana. Dia 126, ini 125, berarti lebih besar. The position of 126 is there, ya, ada di sini. So, 126 is closer to 130. Jadi dia lebih dekat ke 130 karena posisinya sudah lebih besar dari setengah di antara 120 dan 130. Oke? Nah, untuk membulatkan kita harus tahu dulu place number atau place value, nilai tempat ya. Ada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dan sudah mereview tentang itu. Is 1.423.576. Ada 1 juta, bilangan 1.423.576. Ketika kita membaca dengan cara yang benar, maka kita akan tahu nilai tempatnya. Oke, you remember the 6 is yes as ones, and then 7 as tens, 5 as a 100, and then 3 as a 1,000, 2 as a 10,000, 4 as a 100,000, and then 1 at a million, as a million. Oke, sudah ingat ya? Nah, between atau di antara itu berarti inside range, itu berarti ada rentang dalam, berarti ada di dalam bilangan antara berapa dan berapa. Untuk memudahkan kita memahami, beliau berikan contoh ya, is a for example of a number 3,590. Jadi ada 3.590. Kita harus tahu bilangan ini lebih dekat kemana jika kita tahu rentang dalamnya ada di antara bilangan berapa dan berapa ya. Nah, bilangan berapa dan berapa itu akan mempermudah kita untuk menentukan lebih dekatnya kemana pada garis bilangan ya. Tentu saja ini pada garis bilangan untuk membantu kita menentukan posisi garis bilangannya. Nah, 3.590 ada di antara yang sebelah kanan ini pilihan jawabannya. Oh, berarti di antara itu berarti bilangan yang lebih kecil dari ini dan yang lebih besar dari ini ya. Ada di mana? Oh, is a 3,500 and 3,600. Jadi dia ada di antara ini ya. Betul ya? Berarti di antara ini, bilangan ini dan ini. Oke, next. The second 2,360 ya, 2.360 ini ada di antara bilangan sebelumnya dan sesudahnya. Berarti sebelumnya dan sesudahnya ada di sekitar 2,000 and 3,000 ya, sekitar ini. Oke, next 140 is between 100 and 200. And the last 1,000 to 20 yeah, is inside range of 100 and 100. 1,500. I'm so sorry. Jadi sudah harus tahu posisi
posisi inside range atau rentang dalam dari bilangan itu, baru kamu nanti bisa menentukan dia dibulatkan ke yang mana begitu ya. Oke. Step for rounding. Ya, langkah-langkah untuk membulatkan. The first, you must find the place number or place value. Jadi kamu harus menentukan atau mengetahui nilai tempat suatu bilangan untuk dapat membulatkan. Ya, and then look one number to the right. Jadi lihat satu bilangan di sebelah kanan. Sebelah kanan itu maksudnya berarti bilangan dengan nilai tempat yang lebih kecil daripada bilangan yang akan dibulatkan. Nanti lebih jelas kalau boleh beri contoh ya. And then ini yang penting ya. The number from the 0 until 4 is round down. Jadi bilangan antara 0 sampai 4 kita bulatkan ke bawah. And then 5 until 9 is round up. Jadi dibulatkannya ke atas. Bilangan 5 dan sampai 9 dibulatkan ke atas. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 itu semua dibulatkan ke atas. Kurang dari itu semua dibulatkan ke bawah. Apa maksudnya? Oke, kita harus simak contohnya ya. Boleh memberi contoh, mengapa kita perlu mempelajari ini? Karena biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kalau kita sedang menggunakan uang untuk berbelanja. Contohnya begitu ya. Jadi kalau Bulia masuk ke sebuah toko untuk berbelanja, Bulia tahu isi dompetnya Bulia berapa. Lalu Bulia akan membeli barang-barang. Sambil membeli barang itu, Bulia akan sambil menghitung dalam hati. Kira-kira kalau Bulia ngambil ini, barang ini, ditambah yang ini, tambah yang ini, kira-kira uang yang di dompet itu cukup enggak? Yang jelas Bulia tidak akan menghitung detailnya, hanya memperkirakan saja dari hasil pembulatan. Nah, jadi is an example. Jadi kita harus tahu membulatkan itu tentang what is it closer to. Jadi ini lebih dekat kemana, begitu ya? Ini lebih dekat kemana? Oke, example. Round 199,000 rupiah to the nearest 100,000 rupiah. Jadi kalau kita membeli barang, biasanya trik penjual itu membuat harga barangnya dengan angka depan sekecil-kecilnya supaya kita langsung tersugesti, oh harganya misalnya kok hanya 100 ribuan. Betulkah 100 ribuan? Kalau kita menyediakan uang 100 ribu, cukup nggak kalau membeli kalau harga barangnya 199.000 rupiah? Nah, kita harus tahu pembulatannya lebih dekat kemana supaya kita bisa memperkirakan harga yang sebenarnya begitu ya, harga jangan terkecoh dengan angka yang ada di depannya. Oke, kita akan coba membulatkan 199.000 ke ratusan ribu terdekat ya, 100,000. Nah, kalau kamu tahu 100,000 berarti di posisi ini where is the 100,000? Yes, it's a 1. Jadi satu ini adalah ratusan ribunya. Nah, berarti yang kita lihat kalau dibulatkan ke ratusan ribu, we use the number line. Kita menggunakan garis bilangan 100,000. Berarti paling kecil ratusan ribu di sebelum ini berarti ada 100.000. Oke, berarti ratusan ribu berikutnya berarti 200.000. Oke, 100,000 and 200,000. Berarti a half of this number is a 150,000. Jadi 150.000 bilangan di tengahnya. Nah, setelah itu kita lihat posisinya 199.000 itu ada di garis bilangan di sebelah mana? Yang jelas sudah lebih dari 150.000. Berarti ada di range ini ya, lebih dari setengah dari bilangan yang kita sudah buat garis bilangannya. Nah, berarti di sekitar sini. So, 199,000 is closer to, lebih dekat ke 200,000. Jadi lebih dekat ke 200.000. Kalau kita menyediakan uangnya 100.000 nggak akan cukup karena sebenarnya harganya tuh mau dibuat 200.000, tetapi supaya terkesan kelihatan lebih murah maka dibuatnya 199.000 rupiah. Jadi kalau kamu bayar pakai uang 200.000 hanya kembali 1.000 rupiah begitu ya. Jadi permainannya di situ, oke?
Next, beliau akan memberikan contoh, ya, memberikan contoh rounding what is closer to. Jadi, beliau akan pakai angka yang sama, tetapi membulatkannya ke nilai tempat yang berbeda-beda. Round 237,459 to the nearest hundreds. Jadi, bulatkan bilangan ini ke ratusan terdekat, ya, ke ratusan terdekat. Perhatikan, kamu harus tahu dulu posisi ratusannya. Oke, posisi ratusan pada bilangan ini ada di angka yang mana? Yes, good. It's a 4, ya. 4 is 100, as 100. Nah, setelah itu kita pakai garis bilangan dulu, ya. Contohnya pakai garis bilangan dulu. Berarti ratusan sebelum bilangan ini adalah, kita lihat ratusannya, berarti 237.400. Berarti setelahnya berarti 237.500, begitu ya. Jadi di tengahnya ada 237.450. Nah, sekarang kita cari posisinya. Bilangan ini ada di sebelah mana? Perhatikan yang di tengah saja dulu. Yang di tengah 237.450. Ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, berarti lebih besar. Jadi ada di sebelah kanan dari nilai tengahnya, tetapi sedikit saja lebih besar. Nah, tetapi karena dia sudah lebih besar dari separuh dari perkiraan hundreds, berarti dia, so the instead number is closer to 237,500. Jadi lebih dekatnya ke 237.500. Oke, sampai di sini mengerti ya? Oke, next. Nah, sama, angka yang sama, tetapi to the nearest 10,000. Kita bulatkannya ke puluhan ribu. Nah, sekarang coba lihat angka ini. Puluhan ribunya yang mana ya? Is a 3, good. Nah, ya. Puluhan ribunya adalah angka yang 3. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua berarti kita tidak pakai garis bilangan. Ya, kita pakai cara yang sudah dijelaskan Bulia di awal tadi. Nah, caranya adalah kita bulatkan, setelah kita tentukan mana dibulatkan ke mana, berarti kita sudah tahu posisi 10,000-nya berarti yang 3 ini. Setelah tentukan, berarti ini dikosongi dulu 10,000-nya. Kita perkirakan nanti dia ke atas atau ke bawah. Dengan cara lihat bilangan di sebelah kanannya. Bilangan sebelah kanan itu maksudnya Bulia adalah bilangan dengan nilai tempat yang lebih kecil daripada bilangan yang ingin kita bulatkan itu, gitu ya. Jadi kalau ini 10,000, round itu the 10,000, berarti lihatnya thousand-nya, berarti yang thousand-nya adalah 7. Nah 7 ini pembulatannya ke atas atau ke bawah. Karena 7 ada di range 5 until 9, jadi karena 7 ada di antara 3 dan 9, kalau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkannya ke atas, rounds up. Jadi kita bulatkannya ke atas. Maksudnya dibulatkan ke atas bagaimana sih Bulia? Maksudnya begini. Ini tetap diubah menjadi 0. Berarti bilangan yang nilainya lebih kecil dari 10,000 semua berubah menjadi 0 semua. Tetapi karena yang sebelah kanannya persis itu lebih daripada 5, maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas berarti bilangan 10,000-nya kita tambahkan 1. Nah, begini ya. Kita tambahkan 1. So, the closer to, number is closer to 240,000. Jadi lebih dekat ke 240.000. Gitu ya. Oke, sampai di sini mengerti ya anak-anak ya? Kalau belum mengerti nanti buka-buka lagi bukunya kelas 4. Oke, terakhir. Ini angka yang sama tetapi dibulatkannya to the nearest 100,000. Dibulatkannya ke ratusan ribu. Oke, kita lihat angkanya dia lebih dekat ke ratusan ribu yang mana. Nah, pada angka ini yang berperan sebagai as 100,000 is a 2. Ya. Angka 2 ini yang berperan sebagai ratusan ribu. Berarti kalau kita pakai garis bilangan, maka ratusan ribu yang kurang dari ini pasti 200.000 ya. 200,000. And then the next
100,000 is 300,000. Nah, so the half of between number is 270,000. Jadi 250.000. Jadi kita lihat dulu posisinya. Nah, dibandingkan dengan yang di tengah, nilai tengahnya ini 400, sedangkan ini 237.459, yang ini 250.000. Berarti ada di on the left of, ya, ada di sebelah kiri. Berarti lebih dekat ke is closer to 200,000. Jadi lebih dekat ke 200.000. Oke, kira-kira begitu ya anak-anak ya. Biar ingatannya segar kembali. Nah, kalau yang perkiraan sebenarnya prinsipnya sama. Kalau perkiraan itu berarti tujuannya sebenarnya to make your life easier. Jadi lebih supaya kamu lebih mudah menghitung sesuatu, ya, memperkirakan. Jadi perkiraan itu kira-kira ada di angka berapa. Berarti itu bukan angka yang pasti. Jadi kita tidak mengatakan sama dengan, tetapi sekitar, begitu ya. Nah, contohnya begini nih. A bike is for sale. Jadi misalkan kamu mau membeli sepeda, ada sepeda yang sedang dijual. It costs 849,990 rupiah. Jadi kalau ada sepeda di online shop, harganya misalnya ini 849.990 rupiah. Nah, harganya ini ya. If I have 932,500 in my bank account, about how much will I have left after I buy the bike? Jadi kalau uang yang ada di akun banknya misalnya adanya 932.500 rupiah, kalau kita mau membeli dengan pakai transfer biasanya anak-anak ya. Jadi kira-kira cukup nggak uangnya? Oh, kalau lihat angka depannya saja sih sepertinya cukup. Oh, cukup ya, karena uang yang ada di saldo banknya lebih besar daripada ini. Tetapi kalau kita mau kira-kira habisnya segini, nanti sisanya berapa, gitu ya? Nanti kira-kira sisanya berapa? Kita pakai perkiraan, akan jauh lebih mudah menghitungnya, tetapi memang bukan hasil yang akurat sebenarnya. Oke, hanya untuk mempermudah saja. Oke, how to solve? For the first, you must be round its number. So, from the first is a cost of a bike. 849.990 kita bulatkan dulu ya. Kita bulatkannya ke puluhan ribu misalnya ya. Kalau kita bulatkannya ke ratusan ribu agak terlalu jauh. Kita pakainya puluhan ribu dulu ya, puluhan ribu. Puluhan ribu pada angka ini yang berposisi sebagai nilainya puluhan ribu adalah 4. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan 4 ini angkanya 9 yang ini ya. Berarti pembulatannya ke atas atau ke bawah? Jelas ke atas. Artinya kalau ke atas, angka 4-nya yang 10,000-nya kita ubah menjadi tambahkan 1. Berarti 850.000 ya. Yes. Boleh pakainya tidak sama dengan ya anak-anak ya. Ini kira-kira ya, sekitar 850.000. Jadi tidak boleh pakai sama dengan karena tidak sama sebenarnya ya. Oke. The second ya, kita yang kedua bilangan yang ini ya. Uang yang ada di bank kita bulatkan juga ke puluhan ribu terdekat. Puluhan ribunya ada di angka 3, berarti kita lihat angka di sebelah kanannya adalah angka 2. Berarti kita bulatkannya ke bawah. Kenapa? Karena angka 2 kurang dari 5 begitu ya. Kalau ke bawah berarti langsung semua berubah menjadi 0. Yang ini tetap berarti 930.000. Oke, sampai di sini. Tahu ya? Setelah itu baru kita hitung. Karena kalau melihat angka yang seperti ini jauh lebih mudah menghitung daripada angkanya yang begini ya. Oke. How much left after buy the bike? Berarti berapa sisanya? Kalau sisanya berarti caranya uangnya ada berapa, harga barangnya berapa, begitu ya. Berarti hitung
hasil pengurangannya. So, the left is 80.000. Jadi sisanya adalah sekitar 80.000, bukan 80.000 persis tapi sekitar 80.000. Bisa lebih sedikit atau kurang sedikit dari 80.000. Begitu maksudnya, oke? Nah, sampai di sini mengerti ya. Jadi itu hanya untuk mempermudah kita menghitung sesuatu saja, memperkirakan. Biasanya ini memang lebih banyak dipakai untuk menghitung uang ya, untuk berbelanja biasanya ya, atau untuk sesuatu yang butuh pengukuran akurat biasanya tidak dipakai memang. Nah, itu yang kita pelajari dan Bulia ingatkan lagi, hari ini kamu sudah belajar about place value, nilai tempat, inside range, tentang dalam, how to rounding, and then ways to using estimation. Jadi, Bulia berharap kamu mengingat kembali apa yang sudah kamu pelajari di kelas 4. Kalau masih ada kesulitan, kamu boleh hubungi Bulia atau Bunila di pesan pribadi. Begitu ya anak-anak ya. Oke, thank you for your attention. Keep healthy, keep on fire, keep happy. See you on the next time. Bye-bye.